Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca tasyahud dan raditu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pas sholatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di luar hujan, Allah mencurahkan rahmat untuk kita semua. Setelah sholat maghrib, insya Allah kita akan isi dengan thalabul ilmi sambil menunggu waktu sholat isya. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan. Jadi belajarnya berhenti sebentar ya, libur sementara. Insya Allah kalau panjang umur setelah Ramadan di bulan Syawal kita lanjutkan lagi kajian malam Rabu pas sholatan di Masjid Nur Huda 19 ini. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, pertemuan ke 182. Sudah banyak Bu ya, 182. Malam hari ini karena mau ada, insya Allah kita menghadapi Ramadan, diantaranya adalah ada sholat taraweh. Maka malam hari ini kita akan belajar lagi mengenai taraweh. Bapak Ibu sudah paham, sudah melakukannya, tetapi ini mengingatkan sambil mengulang kembali terkait dengan sholat taraweh. Kalau diambil judulnya itu taraweh sama dengan istirahat. Lalu apa hubungannya? Taraweh itu istirahat, betul tidak? Kalau iya seperti apa? Kalau tidak mengapa? Gini, saya awali dari hadis riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sholat sunnah pada malam di bulan Ramadan, tetapi beliau tidak mewajibkannya. Ada anjuran dari Kanjeng Nabi untuk kita semua agar sholat malam hari di bulan Ramadan, tapi sifatnya bukan wajib.
artinya sunnah. Nah, kita kenal istilahnya adalah sholat taraweh. Kalau secara umum disebutkan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berdiri, maksudnya untuk melakukan sholat pada malam bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang pernah ia lakukan akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang kecil, ma taqaddama min dzanbih, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Ghufira lahu. Nah, itu adalah motivasi untuk kita kelak insya Allah dalam 1 minggu kurang ini menghadapi bulan Ramadan. Kan ada amalan khas dari bulan Ramadan. Yang pertama apa? Amalan wajib, yaitu puasa. Puasa bulan Ramadan, sifatnya fardu, wajib. Lalu yang kedua itu sholat taraweh. Dan yang ketiga membaca Al-Quran. Ada yang menyebutkan kalau diurutkan di bulan Ramadan itu maksimalkan untuk 3 amalan, 3 ibadah. Apa itu? Yang pertama puasa. Puasa wajibnya itu dimaksimalkan, dioptimalkan. Lalu yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Dan yang ketiga qiyamul lail, yaitu sholat malam pada bulan Ramadan atau dikenal dengan istilah tarawih. Lalu yang lain bagaimana? Dengan memberi takjil, kemudian sedekah, itu bagus. Ya, dan yang lain-lainnya. Setidaknya 3 amalan itu jangan sampai lengah, jangan sampai kita lalai. Artinya mirip-mirip seperti sholatnya atau puasanya selain di bulan Ramadan. Jangan sampai. Karena nilai ibadahnya puasa di bulan Ramadan itu tidak bisa digantikan dengan puasanya di bulan selain Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, amal-amal kita itu dilipat gandakan. Sementara kalau kita puasa, bahkan puasa wajib untuk membayar qada, ya membayar puasa yang karena kita tidak bisa puasa di bulan Ramadan, itu hanya 1 ibaratnya. Kenapa? Tidak dilipat gandakan oleh Allah untuk amal ibadah lainnya. Maka meskipun secara usia, faktor fisik itu kita ada yang sudah di atas 60 atau 65, bahkan ada 70, tetap sholat tetap untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan tahun kedua setelah hijrah ke Nabi. Nabi hijrah itu sekitar usia 50-an, 60 tahun. Jadi meskipun sudah sepuh tetap melakukan puasa Ramadan. Lalu yang kedua itu membaca Al-Quran. Kalau kemarin membaca Al-Qurannya barangkali habis maghrib atau ba'da maghrib, ba'da subuh, sekarang ditingkatkan, digiatkan. Syukur-syukur dengan terjemahnya atau membaca artinya. Lebih baik lagi bagaimana kalau ngaji tafsirnya lalu diamalkan supaya semakin meresap. Karena ayat Al-Quran itu Bu, yang saya alami itu setiap kita baca, misalnya acak ini Al-Quran. Ini manfaatnya dari Pak Sudir ini. Al-Quran dari Pak Sudir itu tebal ya, sudah ada perkata, itu dimanfaatkan banget sama saya. Jadi ketika saya acak misalnya mau baca Al-Quran tapi acak, asal membuka, terus saya baca itu, sepertinya ayat Al-Qurannya itu ada hal baru terus. Jadi baca ayat Al-Quran, baca terjemahnya, tiap hari dibaca itu ada terus yang baru. Artinya apa? Memang kita butuh hal yang baru membaca Al-Quran meskipun kita rutin. Misalnya ini, jenengan hampir setiap hari membaca qul huwallahu ahad kan? Karena itu surat paling enak, pokoknya yang trikul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas,
plus 1 kuliah. Itu yang rutin dibaca oleh banyak orang. Mungkin karena sudah dibaca, tetapi ketika membaca ayat terjemahnya, misalnya dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa sih falak itu? Kok sampai sebutkan subuh? Emang ada apa dengan subuh? Padahal sering dibaca, tapi karena belum tahu artinya, belum tahu maknanya, maka menjadi hal yang baru. Nah, nanti di bulan Ramadan sebisa mungkin kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quran kita. Tadarus kita itu adalah dengan sampai membaca atau memahami artinya. Ya, saya nggak bisa, maka bantu dengan minta bantuan yang lain. Kalau nggak bisa bagaimana? Ikut ngaji. Ya, di sini kan insya Allah setiap hari menjelang Ramadan, menjelang buka puasa itu ada pengajian takjilan. Ada yang temanya istri Nabi, ada yang tema umum, ada yang tentang tarikh, ada yang tentang dan lain-lain. Pokoknya ada 6 atau 7 yang mengisi rutin tiap harinya berbeda-beda tema. Meskipun Bapak Ibu sering mendengar, tapi barangkali yang menyampaikannya berbeda, itulah ilmu yang akan diresap, yang dicerna oleh hati kita. Maka sebisa mungkin hadir, ya. Meskipun saya menganjurkan, tapi kemungkinannya saya nggak bisa hadir di sini ya kalau pas sore ya, kecuali pas jadwal di sini. Gih. Baik. Jadi yang ketiga harus setelah puasa kemudian baca Al-Quran, sholatnya. Nah ini sholat taraweh. Malam hari ini kita akan mengaji ulang tentang sholat taraweh. Bapak Ibu pernah mendengar istilah taraweh itu artinya apa? Santai? Apa sholat entar aweh itu? Tarawih dari bahasa Arab ini ya. Nah kalau dari segi artinya, ini kita akan bahas dari segi artinya ya. Kan judulnya aja taraweh sama dengan istirahat. Oh berarti taraweh itu istirahat. Iya. Lalu apa hubungannya ini, ceritanya bagaimana? Kita akan kaji nih. Dalam waktu sampai jam 19 lebih berapa Pak? Lebih 9. Nanti biar ada diskusi ya. Ada 5 atau 6 pertanyaan nih. Pertama, mengapa disebut tarawih? Mengapa disebut sholat sunnah tarawih? Tidak yang lain. Apakah sholat apa gitu, sholat Ramadan atau apa? Kenapa disebutnya sholat tarawih? Yang kedua, kapan dimulai atau disyariatkannya sholat tarawih? Yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW itu tidak sholat tarawih berjamaah selama bulan Ramadan seluruhnya, tapi hanya 2-3 malam? Kan kita kebanyakan full kan? Lah kenapa Nabi Muhammad itu tidak full? Kita akan bahas. Lalu yang keempat yaitu siapa yang menginisiasi atau yang pertama kali menganjurkan sholat tarawehnya itu secara berjamaah setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa ini tokohnya? Sampai sekarang diamalkan oleh kebanyakan orang. Maksudnya sholat tarawehnya berjamaah. Lalu yang ke berapa itu? Keempat, kelima, apakah sama antara sholat taraweh dengan sholat tahajud? Ini sepele tapi harus dikaji ya. Lalu yang keenam, apa? Nah ini yang penting juga ini. Apakah bacaan atau ayat surat ketika sholat taraweh? Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, atau yang asing-asing? Nah ini yang kita akan bahas. Terakhir, pilih mana? Sholat taraweh berjamaah ba'da isya atau sholat malam sendirian di akhir sepertiga malam di bulan Ramadan? Mau pilih yang mana? Ya, nanti kita punya alasan masing-masing. Kita mulai dari mengapa disebut sholat taraweh. Hadirin rahimakumullah, alasannya karena orang yang melakukan sholat
pada malam hari di bulan Ramadan setelah Isya itu suka istirahat dari berdiri yang panjang sesudah tiap-tiap salam. Jadi istirahat dulu. Setelah salam, assalamualaikum, itu tidak langsung berdiri tapi istirahat dulu. Lalu yang dipertanyakan lagi, lah istirahatnya seperti apa? Kan istirahat itu ada yang leyeh-leyeh, ada yang selonjoran, ada yang rebahan. Nah, maka kita ambil dari lisannya Arab. Yaitu apa? Dari segi bahasa, tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tunggalnya tarwihah. Tarwihah. Di tarawih itu artinya jamak, kata jamak. Tarwihah itu tunggal. Tarwihah sendiri artinya adalah istirahat dengan penjelasannya, yakni duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian rokaat sholat pada malam bulan Ramadan. Jadi agak jeda. Jadi setelah assalamualaikum tidak langsung berdiri lagi, tapi ada jeda. Nah, itu menurut dari Lisanul Arabi dijelaskan begini. Taraweh pada asalnya adalah nama untuk duduk. Aslinya itu taraweh itu adalah untuk menunjukkan aktivitas duduk yang mutlak. Memang duduk. Ya dengan saya juga duduk nih. Dengan juga duduk. Tapi kan duduknya ada yang pakai kursi, ada yang mungkin bersandar, ada yang selonjoran, ada yang sila, sama-sama duduk kan? Nah, jadi duduk mutlaknya itu ciri khasnya duduk adalah, mohon maaf ini, menempelkan pantat ya atau bokong. Itu ciri khasnya duduk. Gak mungkin duduk nggak menempelkan ini. Meskipun kakinya selonjoran atau duduknya di kursi terus kakinya begini, selama itu, mohon maaf ya, bokongnya itu nempel ke benda di sini, berarti dia duduk. Nah, itu taraweh duduk yang dilakukan setelah menyelesaikan 4 rakaat sholat di malam bulan Ramadan. Disebutnya taraweh. Karena orang-orang itu suka beristirahat setiap rakaat setelah selesai salam duduk. Kalau dalam keterangan Lisanul Arab itu 4 rakaat. Setelah 4 rakaat salam itu ada yang 2 rakaat terus rakaat yang salam keempatnya itu istirahat. Jadi tarawih itu istirahat, tapi jangan dimaknai, jangan sampai pengertiannya liar. Berarti istirahat setelah 4 rakaat terus ngopi-ngopi buka-buka HP ya enggak gitu. Itu artinya apa? Mencampur adukan kegiatan sholat tarawihnya dengan aktivitas lain. Misalnya ya, santainya itu maksudnya enggak melakukan aktivitas yang di luar kegiatan sholat. Ini setelah assalamualaikum terus ada HP, buka HP saya, cek status misalnya, buka WA, scroll sini ya, malah Shopee, apalagi Shopee ya, mohon maaf iklan ini, apalagi belanja online ya, bukan itu. Atau mau bikinin kopi ya, kan ada yang menafsirkan karena istirahat jadi ya setelah 4 rakaat lerense ya ngopi-ngopi ya enggak segitu ekstrimnya ya. Minum boleh, asal minumnya enggak terlalu jauh dedak neng omah gitu mulih. Kalau di sini ke sana kan masih sewajarnya. Karena sholat itu terutama bagi yang imam, bacaannya kan meskipun pendek ada atau yang panjang tetap energinya itu lebih besar dikeluarkan imam dibanding makmum. Ya. Tapi ini ya kejadian ini. Energi makmum bisa lebih besar dari imam. Ketika kapan? Ketika imamnya bacaannya panjang-panjang. Wah, mesti energi si makmum itu karena dia harus menahan emosi. Sweet temen gitu ya. Ya, itu kan akhirnya apa? Energi yang dia keluarkan lebih besar ya. Ke sarafnya juga ya mungkin ke sini. Ada orang yang spesialis mencari sholat tarawih yang super kilat. Wah, di Blondong suwen, apalagi PAUD imamnya, wis
Mending neng misalnya ke sana ke daerah barat atau ke timur, Banjar Dadap, atau mau ke yang sini barat, Al-Amin atau At-Taqwa, atau mau di pondok lama lagi mungkin ya. Saya nggak tahu kalau di sana. Belum pernah saya. Jadi istirahat dimaknai dengan istirahatnya dalam bentuk duduk. Duduk sila, palayah-layah, selanjoran, itu ya. Sambil bersandar atau tidak. Lalu kapan disyariatkannya sholat taraweh? Hadirin rahimakumullah, tadi saya sampaikan sholat taraweh itu kan khusus adanya itu di bulan Ramadan. Jadi dalam keterangan hadisnya, yang pertama kali melakukan sholat taraweh adalah Kanjeng Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu keluar kemudian sholat, lalu diikuti oleh beberapa orang sampai malam kedua, 2 malam berturut-turut itu Nabi Muhammad sholat diikuti oleh beberapa sahabatnya. Tetapi begitu malam ketiga, banyak sahabat yang nunggu untuk sholat bareng dengan Kanjeng Nabi. Nah, Nabi nggak keluar, ya. Nabi nggak keluar. Jadi, dari situlah yang pertama kali melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan adalah Kanjeng Nabi. Berjamaah ya? Iya berjamaah. Lalu yang kapan disaatkan sholat berjamaah, taraweh berjamaah, yaitu di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah keberapa? Kedua ya, setelah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Kalau lebih jelasnya dari segi tarikhnya itu, Umar bin Khattab pada tahun ke-14 setelah hijrah, jadi 14 hijriah, itu meminta orang-orang untuk sholat tarawehnya berjamaah. Sampai sekarang dari Arab, Eropa, sana Afrika, Indonesia juga akhirnya sholat tarawehnya berjamaah. Nah, berapa rakaatnya nanti ya? Jadi Umar yang menginisiasi untuk sholat taraweh berjamaah. Kalau orang yang kritis kan, lalu berarti setelah Nabi wafat itu kan ada sahabat khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Bagaimana sholat tarawehnya ketika pada masa Abu Bakar? Itu bagus pertanyaannya. Nah, itu tidak jarang ada keterangan yang menyebutkan bagaimana sholat tarawehnya ketika Abu Bakar. Nah, kalau di dalam sejarah disebutkan bahwa Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu yang menginisiasi sholat taraweh berjamaah, ini saking banyaknya digabung, maka inilah ada yang menyebutnya, beberapa kalangan atau beberapa ulama itu yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Tidak ada, ini termasuk yang ijma ya, ijma sukuti. Jadi ijma yang kesepakatan yang tidak ada yang membantah. Jadi manut semua kepada Umar bin Khattab. Kan Nabi tidak melakukan sholat tarawih berjamaah sepanjang Ramadan, tapi Umar itu lakukan. Makanya ini ijma sukuti pertama itu adalah dari Umar bin Khattab. Nggak ada yang mau membantah, nggak ada yang bisa membantah, nggak ada hak angket ya. Jadi begitu Umar bin Khattab memproklamirkan sholat taraweh berjamaah, ikut semua. Terus diikuti oleh para penerusnya sampai saat ini. Jadi kita itu mengikuti Kanjeng Nabi atau Umar? Umar dulu, tetapi sejatinya dari Kanjeng Nabi ya. Kan ulama itu pewarisnya ada para nabi. Ulama itu setelah sahabat. Ini Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar itu yang termasuk dua yang kalau ada keputusan ikuti mereka. Jadi kalau dibuat tingkatan gitu ya, Abu Bakar, Umar itu lebih dari para ulama setelah mereka ya. Jadi kita mau ikuti siapa? Kan ada orang sekarang itu udah biasa kalau bulan Ramadan itu ada yang postingan-postingan di grup PA misalnya, sholat taraweh berjamaah tidak ada anjuran dari Kanjeng Nabi. Ini mesti itu udah biasa itu di bulan menjelang Ramadan.
termasuk bid'ah adalah sholat tarawehnya berjamaah di masjid. Apalagi di rumah yang anak-anak misalnya ya, lu bagaimana? Kita abaikan itu. Seperti apa itu? Kiai Khalil Nafis, ini ulama yang moderat, ini bagus ini ya. Itu menyampaikan kalau masih ada orang yang mempermasalahkan itu berarti pikirannya masih mundur, masih bahas yang jumlah rakaat taraweh. Sekarang gimana caranya menghidupkan Ramadan, diantaranya dengan taraweh. Sudah nggak usah memperdebatkan, apalagi menyalahkan sholat taraweh berjamaah bid'ah, rasa taraweh berjamaah dewe-dewe. Nanti dilihat dampak sosialnya, termasuk dengan masjid. Bagaimana juga bayangkan dengan membayangkan ini ya, masjid itu sepi gara-gara tidak ada sholat taraweh berjamaah. Tidak ada buka bersama lagi, tidak ada kultum taraweh. Sudah, itu adalah upaya-upaya untuk orang-orang yang mengatasnamakan Islam untuk menggembosi kegiatannya orang Islam. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW itu tidak sholat taraweh berjamaah selama di bulan Ramadan selama seluruhnya? Terlalu panjang, mungkin para sahabat atau banyak tidak mampu. Ya. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad itu SAW tidak sholat taraweh berjamaah selama atau sepanjang bulan Ramadan? Kan pertanyaannya kan ditanyain dulu, emangnya Nabi Muhammad sholat taraweh enggak? Jawabnya iya. Sholat tarawehnya berjamaah atau tidak? Berjamaah. Berjamaahnya berapa kali? Nah, kalau pertanyaan sampai ke sana kan namanya orang kritis kan, pokoknya lagi tuh Bu, Bapak Ibu ya. Kalau anak kecil, apalagi anak-anak yang pas lagi pengen keponya tinggi itu sampai ke sedetail itu. Oke, jadi karena ini adalah ajaran Islam dan kita patokannya adalah kepada Al-Quran dan hadis, maka rujukannya bukan berdasarkan alasan-alasan logika kita atau manut maunya kita. Dalam hadis disebutkan, ini saya kutip yang pendeknya. Jadi ketika setelah banyak orang tadi itu, kata Aisyah ini yang menceritakan istrinya Nabi Muhammad itu suatu malam di bulan Ramadan sholat. Lalu ada yang mengikutin, sahabatnya ikut. Pada malam ketiga di bulan Ramadan itu Nabi nggak berangkat, maksudnya nggak keluar. Padahal orang-orang sudah menunggu. Besok paginya Nabi Muhammad setelah sholat subuhan berarti kan, atau setelah zuhur, pokoknya besok paginya Nabi Muhammad berkata begini, qad ra'aitu alladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa khasitu an tuftaradu alaikum. Sungguh aku itu tahu bahwa kalian itu apa yang telah kalian lakukan, dan maksudnya pada kumpul, dan tidak ada hal perkara yang menyebabkan aku itu nggak datang ke tempat itu, nggak ada, kata Nabi, untuk keluar, maksudnya untuk bersama sahabat untuk sholat, kecuali apa kata Nabi? Ini kata Nabi, ini illa khositu, aku itu khawatir, aku takut, antuf tarodo alaikum, kalian menganggap sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Jadi Kanjeng Nabi itu memang sengaja tidak sholat tarawihnya berjamaah. Jadi kalau ada yang menganggap beralasan sholat tarawih itu nggak harus full selama bulan Ramadan karena nggak ada tuntunannya, ya memang Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena khawatir sahabat-sahabatnya itu menganggap wajib untuk sholat tarawih. Nah, wafat, maka apa? Kita itu semaksimal mungkin kalau bisa sepanjang malam Ramadan sholat tarawih berjamaah. Karena kita sudah tahu hukumnya adalah sunnah,
bukan wajib. Tapi kalau misalkan pas bolong gimana, pas mudik misalnya atau pas lagi hujan deras, ya nggak apa-apa. Tapi sholat isanya tetap ya. Jadi jangan sampai bela-belain sholat taraweh, tapi sholat isanya enggak. Atau sholat isanya di rumah, begitu selesai isya langsung ke masjid taraweh, meskipun beberapa rakaat tertinggal. Sebisa mungkin isanya di sini, tarawehnya juga di sini. Oke. Baik, berikutnya. Siapa yang pertama kali menganjurkan sholat taraweh berjamaah setelah Rasulullah SAW? Tadi kita sudah jawab, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Jadi selama bulan Ramadan itu Umar bin Khattab pada tahun ke-14 Hijriah menganjurkan membuat inisiasi untuk sholat tarawehnya dilakukan berjamaah. Jadi kita itu mengikuti Umar lalu Nabi. Kalau kita kan dari guru ngaji kita, terus dari gurunya, terus gurunya akhirnya ke Umar, ke sahabat Umar, kemudian Kanjeng Nabi. Ya. Oke, jadi Nabi itu karena alasannya itu ya takut khawatir diwajibkan. Lalu apakah sama antara tarawih dengan tahajud? Beda. Ini saya sampaikan perbedaannya. Kalau tahajud itu untuk disyariatkannya, waktu persyariatannya ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah. Jadi di awal kenabian itu Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan untuk tahajud. Makanya sholat tahajud itu sifatnya adalah, hukumnya adalah wajib untuk Kanjeng Nabi. Makanya Nabi itu sholat malam terus. Sedangkan untuk umatnya sunnah. Yang surat Ya Ayyuhal Muzammil kan awalnya diwajibkan, terus sepertiga berkurang-kurang. Sedangkan sholat taraweh itu disyariatkannya ketika sudah hijrah ke Madinah. Jadi tahun kedua hijrah itu baru ada ibadah Ramadan, kemudian sholat taraweh. Itu pertama beda ya. Jelas beda antara taraweh dengan tahajud. Lalu bedanya lagi apa lagi? Kalau sholat tahajudnya, tarawehnya Nabi itu dalam hadis itu sebutkan hanya 3 kali taraweh. Sisanya kalau tahajud hampir tiap malam, sampai Aisyah itu menceritakan, memberi kesaksian sampai kakinya bengkak. Lama berdirinya sama dengan lama rukuknya, sama dengan lama sujudnya. Kebayang gitu ya, rukuknya lama banget. Kita itu baca Al-Fatihah berdirinya kan yang lama, ruku dan sujudnya kan cepet. Iya kan? Coba bayangkan kalau rukunya lama atau sujudnya lama, bisa sepana ininya mumet itu. Jadi kan pernah ngalamin sholat tasbih belum? Dulu pernah saya diajarin sholat tasbih, membaca dengan bacaan tasbih sekian. Wah mumet bu. Ya pernah ngalamin juga saya. Kemudian taraweh itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kalau sholat malam di luar Ramadan juga bisa. Taraweh berjamaah di bulan Ramadan. Kalau tahajud Nabi Muhammad SAW itu dilakukannya di rumah, di ruangan dengan yang Aisyah atau di masjid. Lalu beda lagi, taraweh itu sebelum tidur, sedangkan tahajud setelah tidur. Namanya tahajud itu artinya bangun. Istilah bangun dari tidur, bukan bangun dari duduk, tapi dari tidur. Kalau salat taraweh itu ada jeda istirahatnya, kalau tahajud lama ya, jadi hampir tidak ada istirahatnya. Itu untuk perbedaan salat tarawih dengan tahajud. Kemudian apa bacaan ayat atau surat pada salat tarawih? Nah, ini dalam hadisnya itu tidak disebutkan, dicontohkan Nabi itu membaca surat apa. Tapi kalau salat malamnya Nabi itu kan panjang-panjang, sampai berdiri, ruku, i'tidal, sujudnya itu sama. Nah, lebih utama, saya ulangi lagi ya, apa bacaan ayat atau surat ketika sholat taraweh? Lebih utama membaca ayat atau surat yang pendek, karena sifatnya itu seperti sholat maghrib, yaitu takhfif. Takhfif itu artinya ringan. Jadi makanya kalau sholat maghrib
yang berjamaah itu usahakan bacaan suratnya yang pendek. Kalau di kampung-kampung dulu itu yang paling familiar imam membaca surat di sholat maghrib adalah kuliah dan idaja. Udah otomatis itu. Coba aja. Mau tapi bacaannya enggak cepet ya, biasa. Qul ya ayyuhal kafirun dan idza jaa. Lalu bagaimana kalau di sini? Ya silakan, nanti bergantung dengan imam. Kalau enggak salah kesepakatan imamnya itu yang wajar ya. Coba kalau bacaannya imam itu ke salat tarawih panjang-panjang. Bisa jadi kemajuan untuk soft makmum. Anak-anak itu rame. Di sini itu kan antara orang dewasa dengan anak-anak masih digabung. Kalau tidak salah ketepatannya sudah dirubah ya, dipisah ya. Apalagi sekarang ada masjid MBS itu Wirokerten. Itu kalau tidak salah sudah diminta untuk digunakan anak-anak. Kan di sana itu ada pendopo 1 dan 2 ya. Joglo bukan pendopo ya, joglo. Jadi ada di MBS dan di joglonya. Di MBS itu bisa sampai 160 bisa itu atas bawah. Kalau dulu Pak Ustaz juga Pak waktu saya ngaji itu yang dibaca kalau sholat tarawih itu suratnya dari Al-Hakut ke belakang. Nggih. Sampai Anas. Nggih. Itu Pak betul kok. Nggih. Nah, jadi untuk soal bacaan sholat tarawih itu Nabi sepanjang saya pahami ya, itu tidak memberikan contohnya bacanya apa. Tapi kalau membaca surat untuk sholat witir itu jelas. Rakaat pertama saat Al-Fatihah, Sabihis. Rakaat kedua saat Al-Fatihah, Kulya. Rakaat ketiga saat Al-Fatihah, Kulhu. Tapi untuk yang 8 rakaatnya atau yang 20 rakaatnya itu tidak disebutkan bacaannya. Kalaupun nanti tadi disebutkan dari Al-Hakumut, Al-Asr, Walailul itu terus sampai Anas ya silahkan. Ya, saya juga senangnya yang pendek kok. Kalau saya ngimami kan mesti yang pendek kalau tetapi tidak dari Al-Hakumut, saya mulai dari Wailul. Wailul likulli humazah lumazah al-humazah. Ya, karena antara kuliah kemudian kul yang 3 itu tidak saya baca. Dibacanya itu tidak dibaca ya. Coba pas nantinya 8 rakaat. G. Terakhir, pilih mana sholat tarawih di masjid berjamaah setelah Isya atau sendirian di sepertiga malam di bulan Ramadan ini. Mau pilih yang mana Bu? Nah, kalau saya menyarankan setelah Isya berjamaah karena ada nilai sosial, ada pahala berjamaahnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Lalu bagaimana dengan iktikaf? Nah, nanti beda lagi ya bahasanya. Kalau iktikaf yang sholat iktikaf itu kan ada yang di malam hari, itu kan untuk menghidupkan malam-malam akhir ya dengan sholat. Jadi ada yang tidur dulu baru malamnya untuk bangun, silahkan ya. Itu bagus, baik, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang komentar tapi nggak ikut sholat taraweh. Oke, silahkan bertanya mumpung ada waktu 5 menit. Pas? Lebih 12 kan? Oh habis, nggak apa-apa Pak Widi. Boleh bertanya silakan. Oke. Nanti ada penekanan bahwasanya untuk surat-surat di dalam surat tarawih itu yang pendek-pendek. Ya. Tapi saya membaca kan ada gabungannya dengan surat nanti surat witir gitu Pak. Ya. Di dalam surat witir itu ada suatu hadis mengatakan bahwasanya untuk surat yang dibaca di surat witir itu ada hadisnya Sabihis, kemudian Kuliah, kemudian Kulhu. Gih. Nah, maaf kan ini termasuk agak panjang. Sekarang penjelasan bagaimana? Gih. Nanti kalau dibiasakan, ya betul ya, bahwa untuk sholat witir Kanjeng Nabi itu 3 surat, tapi kan tidak baku ya, maksudnya itu boleh diganti. Pertama Sabihis, Al-Ala, yang kedua Kuliah atau Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, Kulhu. Bagaimana kalau diganti? Silahkan. Tapi jangan kalau mau mengamalkan ini berarti ada tambahan plus ngamalkan hadisnya Kanjeng Nabi. Tapi lihat sikon juga. Kalau imam sudah dehem segera ganti. Nggih. Nggih.
kan termasuk sholat tarawehnya. Nggih. Kalau yang 3 itu kan panjang, tapi kan itu sholatnya sholat witir. Witir, iya betul. Memang yang tadi itu sholat witir. Terus tarawehnya yang pendek-pendek. Tapi kan orang sudah pendek-pendek begitu rokaat mau witir, sabihis, oh sudah itu. Kalau yang nggak kuat imannya, infil kalau bahasa anak mudanya itu. Wis alah, suwen nih mesti. Ya. Tapi kalau sudah dibiasakan, asal sepakat ini nanti yang imam-imam taraweh di sini, pokoknya witir, sabihis, apa namanya teh, kuliah dan kulhu. Insya Allah nanti juga akan terbiasa. Mungkin sudah dibiasakan, jangan dihilangkan. Itu kan bagus, sudah mengamalkan, mengihyakan ya sunnahnya kanjeng Nabi. Tinggal dipoles untuk sholat tarawehnya, bacaannya yang ringan. Seneng kok jamaah itu, yakin. Membahagiakan orang itu bahagia ya. Jangan bikin. G, monggo Bu. Pripun Bu? Oh, maksudnya apa ada sholat setelah adzan asar gitu? Qobliyah asar? G, boleh nggak? Boleh. Namanya qobliyah asar. Oh, nggih. Nah, kalau nanti dikaitkannya dengan ada muakkad dan ghair muakkad, salat qobliyah asar itu 4 rakaat loh, Bu. Yang diajarkan 4 rakaat kan hadisnya. Bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Itu boleh, tapi statusnya ghair muakkad, kurang kuat. Tapi kalau jenengan kuat, maksudnya ada kesempatan, lakukan aja. Ya. Nggih. Kalau saya sendiri itu jarang qobliyah asar. Nggih. Nggih. Nggih matur nuwun. Nggih. Ada boleh saat qobliyah asar ya. Nggih. Yang enggak boleh itu setelah asar dan setelah subuh. Oh gitu, nggih. Meskipun jenengan rajin banget enggak boleh salat ba'diyah asar atau ba'diyah subuh. Oh, Pak ada yang bertanya? Pak Yanto? Tidak ada? Nggih. Bapak Ibu, ini adalah malam terakhir sebelum kita libur puasa. Jadi selama bulan Ramadan kita off dulu ya, Pak Uji. Nanti ketemu lagi setelah pas bulan Syawal. Nanti diinformasikan oleh takmir mulainya kapan. Kita ada koordinasi. Saya mohon maaf ini memasuki bulan Ramadan. Barangkali selama pengajian ini ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas, saling sudah memaafkan. Jadi bawaannya enak, bawaan Ramadannya tak enak. Apa-apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan pasolatan, menambah pengetahuan dan semangat Bapak Ibu untuk beribadah. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.